sih yang menarik buat Sobat Finansialku tahu sehingga menjadi seorang life planner di Manulife ini benar-benar bisa mendapatkan apa dan mewujudkan apa sih impian dari teman-teman semua? Oke. Bagaimana dari sisi komisi lah gitu. Kan kita perlu transparan juga nih, Jo. Betul. Gitu. Mau dibahas atau enggak nih? Boleh dong. Boleh dong. Gitu. Silakan. Aku senang loh ini sama Marissa ya. Jadi teman-teman kalau dilihat ya kan kalau dulu kita ngomongin agen itu kan karir path-nya as an agent. Jadi benar-benar agent penjual profesional. Betul. Jadi mereka tuh kayak single fighter lah istilahnya. Ya, kan capek ya kalau kita single fighter kan. Kira-kira ada karir nggak sih gitu. Nah, jadi dulu itu kan sebenarnya kita punya karir path. Jadi dulu karir path di Manulife itu kan berjenjang itu tapi panjang. Sekarang dengan era transformasi kan Manulife itu kita itu meng-create-nya adalah dengan team building. Jadi team building itu benar-benar kita harus bangun tim supaya income-nya itu nggak cuma income waktu kita aktif doang nih. Maksudnya aktif jualan ya kan dapat komisi, bukan dapat bonus. Tapi waktu mereka bangun tim dapat income pasif. Income pasifnya itu jadi autopilot. Nah, waktu bangun tim. Nah, kalau dulu bangun tim di Manulife itu kok lama. Kalau sekarang itu bisa lebih cepat, even dalam 1 tahun. Jadi dari level life planner sampai ke level kita paling tinggi namanya business director, itu dalam setahun itu sangat possible. Ada berapa level di sini? Cuma 3. Ada life 3. planner, business manager, sama business director. Nah, dari yang awal life planner ke yang level kedua, ke level ketiga, kira-kira ini berapa lama prosesnya? Estimate kita tuh naik dalam 6 bulan Barista. 6 bulan. Jadi memang itu yang kita encourage. Nah, jadi dia masuk create leaders, dia juga create leaders yang baru, supaya kenapa? Supaya teman-temannya pun, circle keluarganya atau teman yang lainnya pun juga waktu masuk mereka bisa ngelihat, oh income-nya ternyata oke ya, dan ternyata emang cepat. Nah, jadi itu salah satu yang memang kita dorong sih. Dan yang paling bagus lagi, kita bisa kita wariskan. Nah, itu sih yang memang pembedanya. Karena kan kita juga punya cukup banyak tenaga pemasar yang udah cukup lama, Mbak. Teman-teman yang udah join ini sangat-sangat loyal dengan Manulife, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Dan waktu bisnis mereka udah bertumbuh, kan harus bisa diwariskan. Nah, makanya dengan sistem ini pun yang kita juga dorong sih. Jangan sampai kita udah bangun bisnis lama, bertahun-tahun, portofolionya udah gede banget, tapi nggak bisa diwarisin. Dan teman-teman sebenarnya kalau dilihat, justru dengan duit segitu, itu bisa membantu jembatanin peluang bisnis yang borderless ya, yang income-nya itu nggak ada batasan. Nah, ini salah satu yang bisa dieksplor. Memang sih, Mbak, terkadang orang itu join dia itu masuk dari 2 pintu ya. Ada masuk secara part time, ada masuk dengan full time. Kalau part time itu karena mungkin dia punya income utama. Masih sekolah lagi atau masih kerja. Gitu kan, ya? Dan tapi dia ngerasa income-nya saat ini kurang. Kalau income saat ini kurang, kan perlu tambahan income. Nah, jadi tanpa harus tinggal kerjaan dia yang lama atau yang saat ini, dia kan tetap bisa dapat income yang baru. Dan dia tetap bisa fokus dua-duanya. Nah, tapi nanti once income-nya ada peningkatan, kan ini keputusan ada di dia dong. Gitu dong. Nah, satu lagi secara full time. Kalau full time itu kan benar-benar dia udah pikirnya dengan matang ya. Karena mungkin dia dulu punya background sales atau mungkin dia memang real entrepreneur. Dia lihat peluang bisnis ini oke. Nah, itu sebenarnya kita kembalikan sih kepada kandidat. Jangan sampai ya waktu mereka join, mereka itu benar-benar kan tahu apa yang terbaik lah buat mereka. Itu yang kita juga terus bantu sharpening kita punya agency. Nah, tadi pertanyaan, ketika kita membangun bisnis, Risa langsung tanyain lagi kan ya, ini kita ngomongin tentang duit dong kan. Berapa sih modal untuk misalnya jadi life planner di Manulife? Itu ada nggak sih modal-modal khusus yang harus dikeluarin tuh, Jo? Yang jelas kalau biaya sih cuma satu, Mbak, ya biaya lisensi. Hanya biaya lisensi ya, Sobat Finansialku.com ya? Itu 225.000. 225.000 aja? Sampai 275.000 itu kalau lisensinya kita ada nambah dengan syariah. Jadi sebenarnya itu sekitar 200 ribuan. Jadi kalau secara total ya, itu kan biaya lisensi. Sebenarnya sih itu aja. Ada kita training basic, lalu training yang sifatnya intermediate, lalu ada nanti sifatnya nanti beberapa sesi coaching. Jadi totally hanya biaya yang dikeluarkan untuk yang disyaratkan oleh pemerintah, itu aja. Anda misalnya saat ini masih ada pekerjaan utama atau main jobnya, boleh misalnya, tapi jangan dicoba-coba ya, tapi karena memang udah panggilan gitu kan ya. Udah panggilan ya, betul nggak, untuk menjadi seorang life planner loh. Ini juga seperti malaikat tak bersayap ya kan. Iya, ya karena kan memang secara role ini kerjaan life planner kan bukan cuma sekedar mereka
produk closing, kan ya? jual produk, dapat komisi. Betul. Justru nanti value mereka itu kan waktu mereka bisa menservis klien. Waktu klaim itu terwujud ya Mbak, itu kan pasti ya, terutama buat teman-teman agent yang merasakan klaim, membantu klaim. Itu tuh kayak pengalaman yang gak berharga sih. Betul. Dan gue bisa ngomong ini karena gue lihat sendiri. Karena gue sendiri pun juga ngurus klaim sendiri. Kita juga ngurus klaim beberapa teman, orang tua, keluarga juga. Dan ada juga memang yang klaim yang juga sama-sama kita saling bantu ya. Karena yang di situ tuh yang dilihat itu waktu apa ya, keluarga ya, ngelihat ternyata kok mereka dapat manfaat dari insurance. Karena ada loh Mbak, aku ada satu pengalaman ya. Justru orangnya itu tuh kayak dulu tuh ngapain sih bayar insurance? Ternyata waktu klaimnya cair dan waktu penyerahan tuh aku tuh ada di situ sama agennya juga. Itu tuh kayak sesuatu yang kok ya mereka tuh speechless. Berjasa gitu ya, berjasa buat hidup orang. Iya, dan itu kan sesuatu yang nggak bernilai sih. Yes, betul. Jadi mau sedih ya sobat finansialku ya. Nah makanya tadi kenapa Risa bilang bahwa profesi life planner ini ada seperti kayak malaikat tak bersayap. Kenapa? Karena bukan hanya kita dapetin duit semata gitu, bukan hanya jual produk semata, tapi kita juga membantu orang bagaimana mereka terhindar dari bencana keuangan pastinya. Betul nggak Jo? Betul. Oke, semangat ya. Oke, Jo, dari tadi kan kita ngomongin enak-enak aja nih ya gitu. Ada karirnya, kemudian ada komisinya, kemudian modalnya juga cuma ngikut ambil sertifikasi aja gitu kan ya. Tantangan menjadi seorang life planner dari dulu sampai detik ini sehingga terjadi perubahan di Manulife, apa sih Jo yang bisa di-sharing kepada sobat finansialku? Iya, I think ya kalau dari sisi tantangan itu banyak. Dan aku juga ngomong ini pun juga bukan karena aduh lu bisa deh jadi agent pasti sukses, nggak semua orang pasti akan gitu, nggak. Justru tantangannya adalah pertama gimana teman-teman agent life planner yang baru join ini mereka benar-benar mau kosongin gelasnya dulu. Dan mereka itu juga buang mereka punya gengsi. Karena kan kadang kan mungkin mereka backgroundnya bagus, tapi kan karena faktor gengsi dalam tanda petik itu justru malah jadi barriernya mereka. Jadi kayak jadi blockingnya mereka. Nah kadang challenge-nya kan balik lagi ke masing-masing diri life planner tersebut. Karena sekarang setiap tim itu kita membuat mereka punya ekosistem sendiri. Jadi kayak apa namanya komunitas sendiri, sistem sendiri. Buat apa sih? Buat mensupport teman-teman ini buat sukses kan. Nah sama balik lagi Mbak, aktivitasnya itu kan kalau bisa mereka harus rutin. Kadang kan kalau orang training, karena mungkin masih zamannya masih ada online ya, walaupun udah mulai hybrid. Kadang fokusnya lagi ngapain, training sambil nyala gitu kan. Kan susah juga tuh kayak gitu. Banyak ya sobat finansial kayak gini ya gitu. Jadi tantangan itu udah pasti ada. Setiap pekerjaan bukan hanya life planner itu sudah pasti ada tantangannya. Cuman bagaimana dari tim Manulife sendiri itu melakukan transformasi gitu ya. Sehingga tantangan ini yang tadinya besar kita coba untuk diperkecil nih teman-teman gitu ya. Jadi so far kalau dari tim Manulife ya, kita kan memang untuk beberapa tim kayak dari departemen rekrutmen. Kita itu fokus nge-build atau ngebantu teman-teman agency leader kita, terutama yang senior-senior ini, mereka bisa capable bikin aktivitas mandiri. Nah lalu saat engagement, recognition, kan ada agen-agen baru berprestasi, life planner baru berprestasi, mereka juga bisa set mereka punya sistem. Nah kita bantu dampingin. Di Manulife pusat pun juga ada recognition yang dari khusus kantor pusat. Jadi hal-hal basic kayak gitu Mbak. Itu yang kita lagi coba terus bentuk, yang kita juga terus bantu. Saat ini malah fokusnya perusahaan bantu recognize. Karena buat kita komitmen Manulife untuk partner bisnis itu sangat-sangat all out. Jadi sampai level CEO pun kita benar-benar ingin tunjukin itu sih kepada kita punya agensi. Jadi benar-benar diperhatikan gitu ya partner bisnisnya ya. Jadi apapun semua kebutuhannya selalu disupport dengan Manulife pusat pastinya ya. Ini luar biasa loh ya sobat finansialku.com ya. Thank you Jo. Banyak banget. Jadi hari ini tuh kita discuss hari ini gitu ya teman-teman ya. Kita kedatangan Johan gitu ya. Bukan hanya ngomongin tentang manis-manisnya aja. Karena pahitnya juga kita udah omongin dari awal. Benar. Nah kalau misalnya tadi itu kan menarik gitu kan ya. Semua generasi sebenarnya bisa
bisa menjadi seorang life planner. Yes. Kemudian mereka juga bisa bertumbuh bareng-bareng gitu ya. Tapi yang penting adalah tadi ada kemauan, ada kedisiplinan juga udah pasti. Gak mungkin ya kalau rebahan gitu ya Anda bisa sukses. Kayaknya nggak mungkin. Ya kan? Gak mungkin ya kan? Apalagi mau build tim segala macam, mendevelop orang. Kalau kita cuma hanya rebahan juga agak sulit ya. Betul nggak sih? Nggak mungkin. Memang karena memang sedikit nambahin ya. Justru sekarang itu leader-leader senior kita tuh banyak perubahannya loh. Okay. Karena mereka itu lihat ya. Soalnya mereka tuh ingin, mereka tuh punya tim-tim itu berkembang. Tim-tim baru itu juga berkembang. Soalnya kan mereka pengalamannya tuh udah banyak banget, Mbak. Betul. Gimana mereka bisa duplikat orang-orang kayak mereka kan? Dan mungkin mereka juga bisa bantu ciptain tim-tim yang mungkin karakternya kan ada beda-beda. Kadang kan ada tim yang mungkin satu nih yang tadi ibu rumah tangga muda-muda. Ada juga yang mungkin yang anak-anak muda ex-karyawan. Ada juga mungkin yang tim syariah, khusus syariah. Kan ada tuh. Ya. Justru malah sebenarnya kita tuh kepengen tiap tim itu tuh diverse. Jadi punya tim itu beda-beda karakter, beda-beda segmen. Wah, luar biasa gitu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ya pengen lebih tahu gitu ya tentang life planner, ini gimana caranya? Mau jadi pasukan life planner dari Manulife, itu harus usia berapa, persyaratannya apa, gimana cara join itu gimana sih Jo? Oke, yang jelas kan untuk masuk jadi life planner, yang penting sudah punya KTP. Oke, berarti 17 tahun ke atas dong ya. Kita memang nggak ada batasan usia Mbak Rista. Kenapa? Karena buat kita sih memang ini, kita sih idealnya itu kita sih sangat prefer usia 40-45 maksimal. Tapi di atas itu pun juga nggak ada masalah. Ya, mau background pekerjaannya itu benar-benar orang udah pengalaman, fresh graduate sekalipun kita nggak ada masalah. Nah yang penting nanti mereka bisa cari teman atau relasinya mereka yang memang terdaftar sebagai agensi di Manulife. Lalu mereka nanti bisa satu waktu. Nah nanti dari tim masing-masing agensi itu akan follow up. Nah nanti kan memang berkas itu akan diproses secara digital. Ya, jadi nanti mereka tinggal isi link, habis itu nanti mereka tinggal proses berikutnya. Yang paling penting nanti itu mereka bisa luangin waktu untuk bergabung di training basicnya kita. Oke, Jo, ini tuh menarik banget ya. Ketika kita ngomongin tentang dunia life planner, semua orang berbondong-bondong ingin menjadi berkat buat orang lain, betul nggak sih? Karena di bisnis ini sebenarnya kalau Rista pribadi melihat bahwa ini tuh bisnis untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat buat orang lain bukan hanya kita bisa berbagi-bagi duit aja, gitu ya. Tapi ketika teman-teman menolong orang lain gitu ya untuk keluar atau misalnya terhindar dari resiko kehidupan, apalagi ngomongin tentang keuangan, ini bukan suatu hal yang biasa Sobat Finansialku. Betul ya Jo? Betul. Dan gak kerasa Sobat Finansialku.com, ini tuh seru banget ngomongin tentang life planner bareng Johan Al Rashid. Beliau adalah head of agency dari rekrutmennya Manulife. Dan semoga apa yang Rista bahas dengan Jo tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang saat ini kebingungan untuk membangun sebuah komunitas atau kebingungan untuk mencari passion aku tuh di mana sih gitu, atau buat kamu juga yang kebingungan bagaimana menciptakan passive income atau mencoba untuk berbisnis, nggak ada salahnya untuk teman-teman cari tahu lebih detail lagi tentang life planner di Manulife pastinya. Oke, Jo, ada nggak sih yang bisa dihubungin kalau misalnya ada teman-teman yang mau join menjadi life planner di sini? Ada, jadi kan nanti bisa kontak juga ke kontaknya Manulife ya. Tapi mungkin editornya bisa taruh. Jadi ya, kita tuh punya satu Instagram, namanya Instagram Manulife ID, itu dari komunitasnya Manulife Indonesia. Itu bisa juga di situ. Kita juga punya YouTube MLBC Community. Itu isinya tuh adalah kita punya banyak, kita punya profil-profil orang-orang yang emang udah sukses bangun tim di Manulife. Nah nanti kita juga punya nomor hotline atau email khusus, ya tadi ada di sini, CL. Ya, jadi langsung aja cari di browsing semua Manulife, langsung cari aja tahu tentang life planner di Manulife Indonesia pastinya. Oke, Jo, aku thank you banget bersedia meluangkan waktu untuk berbagi insight buat teman-teman Finansialku.com, dan semoga teman-teman yang nonton YouTube kita kali ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dijelaskan oleh Johan, dan semoga buat teman-teman juga yang saat ini masih kebingungan bagaimana mengatur keuangannya, yuk mulailah merencanakan keuangan sejak dini, karena kalau bukan kita yang ngatur uang, Anda yang diatur oleh uang. Thank you. Bye-bye.